Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya, para pemirsa channel YouTube 78 Farm. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, bugar dan beraktivitas dengan lancar tiap harinya. Oke, terima kasih teman-teman. Karena selama ini teman-teman sudah berkenan menyaksikan tayangan-tayangan kami, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, sebelum masuk kepada materi, bagi yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga tayangan kami sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau cerita soal breeding teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya di kandang ya. Oke, breeding itu menurut saya bisnis yang tidak cepat teman-teman. Artinya bisnis yang perlu nafas panjang, bisnis yang perlu strategi yang pas supaya nanti teman-teman mampu untuk menjalankan breedingnya dengan pas gitu. Karena nunggu proses kebuntingan kambing domba saja kan itu sudah 5 bulan. Terus sampai lepas HP kan 3 bulan, artinya 8 bulan. Nah ini teman-teman harus punya persediaan nafas yang panjang berupa pakan hijauan atau pakan pokoknya. Syukur-syukur ada pakan tambahannya. Terus kemudian teman-teman pun misalnya memakai tenaga kerja, teman-teman harus mengeluarkan modal dulu. Jadi menurut saya seperti ini teman-teman. Breeding itu bukan bisnis cepat, tapi breeding itu bisnis bangun aset ya. Bangun aset dari induan awal nanti pada beranak akhirnya nambah lagi nambah lagi terus gitu. Nah, ada beberapa langkah yang menurut saya kurang pas kalau teman-teman memang mau breeding. Biasanya gini teman-teman, biasanya ini karena memang strategi awalnya kurang pas. Nah karena breeding itu butuh nafas panjang, teman-teman butuh pakan yang banyak. Nah tidak banyak pula yang mempersiapkan diri untuk kesiapan pakan hijauannya. Padahal pakan hijauan ini adalah modalnya untuk untuk ngasih pakan dalam kurun waktu yang panjang. Nah, kalau teman-teman pakai rumus yang sering saya sampaikan, 1 ekor induan itu disiapkan lahan pakan 60 meter, ini masih bisa ngecover ya, masih bisa mencukupi. Nah, sebelum memutuskan jumlah berapa ekor yang akan dipelihara induannya, teman-teman memastikan dulu bahwa rumusnya sudah dijalankan, sehingga nanti selama proses breeding teman-teman tidak akan kekurangan pakan hijauan, teman-teman tidak akan kekurangan pakan pokoknya. Nah ini yang paling basic, bahwa pakannya harus swasembada untuk breeding. Nah kalau teman-teman mau menggunakan pakan tambahan, ini pun harus diupayakan dan dipastikan selalu ready, selalu siap untuk pakan-pakan tambahannya. Pakan-pakan tambahannya ya bisa limbah industri makanan, misalnya ampas tahu, ampas kedelai, gitu-gitu, kulit kacang hijau, bahkan mungkin seperti kalau kayak saya di Jogja ya, bakpia yang sudah diretur gitu. Nah belum ada jamurnya, ini semua bisa untuk pakan tambahan. Ini harus dipastikan kondisinya supaya stoknya selalu terjaga. Nah ini dari pakannya teman-teman. Nah kemudian strategi berikutnya yang biasanya kurang pas adalah para pemain breeding pemula ini tidak mempersiapkan dana yang pas untuk mengimbangi pejantannya, untuk mengimbangi investasi pejantannya. Karena logikanya gini teman-teman, cempe itu akan ngikut gennya itu 70% dari bapaknya atau dari pejantannya. Artinya kalau teman-teman pengen dapat cempe yang bagus, langkah awal itu usahakan pejantannya memang bagus.
badannya besar, tinggi gitu-gitu ya. Terus sehat, lincah, ngawininya juga top. Bahkan syukur-syukur kalau teman-teman punya data sebelumnya, si jantan ini lahir dari indukan yang rutin beranak 2 atau beranak 3 gitu. Nah, ini lebih bagus, lebih bagus. Nah, atau mungkin beranak tunggal enggak apa-apa, tapi memang lahirnya itu dulu dia besar. Cempenya pas dia jadi cempe itu besar. Nah, ini harus diikuti dengan banyak betina, teman-teman. Kenapa kok dengan banyak betina? Karena gini, hitungannya saya seperti ini ya. Misalnya jantannya itu 10 juta. Nah, harus berapa sih idealnya? Coba kalau dikalikan dengan 10 betina, artinya harga pejantan itu kan 1 juta ya. 10 juta dibagi 10 itu kan ketemu 1 juta. Kalau betinanya bisa 20, artinya si pejantannya itu harganya 500.000 loh. Nah, ya kan. Kalau betinanya cuma 5, nah pejantannya itu kan menanggung beban ongkosnya 2 juta. Nah, mas saya itu belum punya duit banyak untuk mendatangkan indukan banyak. Gimana caranya? Oke, caranya awalnya semampunya dulu. Misalnya mampunya 4 ya 4 betinanya. Tapi teman-teman harus punya target. Misalnya tiap bulan itu datangin 1 betina, syukur-syukur 2 betina gitu. Terus sampai ketemu titiknya, misalnya titik finalnya itu 20 ekor. Nah, seperti itu. Bagi yang memang sudah punya dana, menurut saya awalnya itu langsung 10 atau maksimal 20 gitu, supaya itu bisa di cover oleh 1 anak kandang. Jadi anak kandangnya nanti tugasnya yang ngurusi aset. Aset itu berupa lahan pakan, ada pakannya, kandang dan isinya, dan aset teman-teman lain yang memang teman-teman miliki. Jadi pekerjaan anak kandang itu menyeluruh sifatnya. Jadi kalau anak kandang itu ngehandle khusus ternaknya itu misalnya 21 ekor, 1 jantan 20 betina, maka teman-teman tidak akan terlalu berat untuk menyangga beban upah bulanannya gitu. Nah, pakannya sudah, terus kemudian strategi betinanya sudah, terus untuk kandangnya. Nah, kandangnya gini teman-teman, usahakan nanti teman-teman bisa misalnya ngambil strategi bikin kandang tumbuh, teman-teman. Kandang tumbuh itu misalnya awalnya teman-teman mau pelihara 20 ekor dan memang sudah bisa terisi 20 ekor, dengan dasar pemikiran pakannya memang sudah disiapkan untuk minimal 20 ekor misalnya seperti itu. Nah, kemudian sudah waktu berjalan, teman-teman, wah ini sudah mau lahiran nih. Nah, kalau udah mulai lahiran, bikin kandang tambahan khusus nampung indukan yang melahirkan, supaya maksimal dia makannya. Kalau indukannya maksimal makannya, maka akan keluar banyak susu. Kalau keluar banyak susu, maka cempenya akan mengkonsumsi susu dari induknya dengan banyak lahap, dan pertumbuhan cempenya akan bagus. Nah, ini teman-teman. Ini kalau dari kandang, teman-teman bisa ngambil opsi bikin kandang tumbuh gitu. Nah, nanti kalau cempenya sudah agak besar, ya bikin kandang lagi khusus untuk nampung cempe jantan dan nampung cempe betina. Oke, ini ketiga untuk kandang. Keempat itu investasinya terarah. Bagaimana investasinya terarah? Jadi gini, dari indukan yang teman-teman pelihara nanti kan akan pada beranak. Nah, teman-teman posisi ini, teman-teman tidak boleh berhenti menanam, tidak boleh. Teman-teman harus terus menambah. Tidak peduli ini musim kemarau, tidak peduli ini musim penghujan. Jadi harus nambah terus. Kenapa? Karena nanti cempe-cempe yang ada dalam kandungan si induk ini akan lahir dan dia akan makan kalau sudah lahir. Nah, kalau sudah makan artinya mereka butuh pakan khusus untuk mereka. Kalau teman-teman itu tidak nambah lahan pakan, tidak nambah stok pakan hijauan, nanti pasti akan kekurangan, karena indukan yang bunting itu porsi makannya bertambah. Karena indukan yang menyusui itu juga porsi makannya juga bertambah. Nah, jadi teman-teman harus berani menginvestasikan dana yang ada untuk nambah lahan pakan lagi, untuk nambah stok pakan lagi. Nah, ini teman-teman, jadi ini harus sangat diperhatikan. 4 hal ini aja kalau teman-teman jalankan, maka teman-teman akan
pelan tapi pasti akan sukses dalam breedingnya. Nah, oke teman-teman, ini sekilas saja mengenai breeding. Breeding itu bukan bisnis cepat, tapi breeding itu bisnis bangun aset. Asetnya nanti akan bertambah dan bertambah terus. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Semoga video-video kami bisa menjadi motivasi teman-teman semua untuk lebih serius dalam breeding kambing maupun domba. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Selalu jaga kesehatan, selalu bahagia. Terima kasih.